Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. So, pada kalian yang menonton video ini, didoakan agar semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dan semalam penampilan timnas Indonesia cukup solid ya, ketika berhadapan dengan timnas Thailand. Sungguh pun menentang tim musuh tradisi timnas Indonesia yang sebelum ini di Piala AFF. Thailand ini merupakan yang tim yang selalu menjadi juara ya. Namun semalam kejuaraan itu berpindah milik kepada timnas Indonesia. Ketika melihat penampilan timnas Indonesia ya, saya melihat salah satu sosok yang bermain ya dalam timnas Indonesia yang bernama Jens Reben. Dia sangat berfungsi dan juga sangat berperanan ya, dan kewujudannya telah mencipta sejarah dan kemenangan atas timnas Indonesia U19 untuk Piala AFF tahun 2024 ini. Sungguh pun Jens Reben ini baru bergabung dengan timnas Indonesia, tetapi wow, begitu cepat ya keserasian Jens Reben ini terhadap pemain-pemain timnas Indonesia. Dan inilah cara Indra Safri ya, begitu berkesan bagaimana dia membentuk dan sehingga pemain-pemain itu dapat serasi dalam tempo yang singkat. Nah, penampilan semalam Jens Reben juga turut menjadi sorotan ya, sehingga tangisan Jens Reben viral di Belanda dan media Asia sorot cara timnas U19 juara. Bayangkan guys, selama ini timnas Indonesia baru sekali pernah menjadi juara ya untuk U19 tahun ini, tetapi semalam rekod tercipta, sejarah tercipta lagi. Sekali lagi Indonesia menjadi juara, mengalahkan timnas Thailand, yang mana timnas Thailand ini selalu menjadi juara, tetapi semalam Indonesia yang bergelar juara. Apapun penampilan cukup baik bagi timnas Indonesia U19, dan ayo sama-sama kita saksikan di sini tangis Jens Reben viral di Belanda dan media Asia sorot cara timnas U19 juara. Saatnya menatap Asia. Langsung kita saksikan klip video ini. Tangisan Jens Reben viral di Belanda. Akhirnya berhasil menjadi juara Piala AFF untuk kedua kalinya sejak pertama kali pada tahun 2013. Sudah dua kali Indonesia menang ya U19. Asuhan Indra Safri boleh dibilang bikin deg-degan semua pecinta timnas Indonesia. Akan tetapi, dengan pertahanan solid yang dimiliki, skuad Garuda berhasil mempertahankan keunggulan 1-0 sampai akhir. Dan harus diakui, penampilan Jens Reben sangat layak untuk diberikan apresiasi lebih tanpa mengurangi ini pemain naturalisasi. Sebab selain satu gol yang ia lesakan, cara bermain Jens ini beneran menunjukkan kalau Coach Shin Taeyong nggak salah merekomendasikannya jadi WNI. Di sisi lain, Coach Shin Taeyong yang merekomendasikan ya Jens Reben nih. Tengok semalam dia dihalang oleh beberapa orang pemain timnas Thailand ya, ketika gol yang telah dicetak oleh Jens Reben. Tengok nih, 1, 2, 3, 4. Wow, depan-depan tiang gol. Beneran diasak. Menunjukkan kalau Coach Shin Taeyong nggak salah merekomendasikannya jadi WNI. Di sisi lain, bagi Jens sendiri, keberhasilan ini benar-benar sangat emosional baginya, sampai nggak kuasa menahan semalam air dia mata. menangis. Bagaimanapun air mata Jens ini tentu jadi heboh di Belanda, karena bagaimanapun ia dianggap berani mengganti status kewarganegaraan menjadi Indonesia di usianya yang masih 18 tahun. Padahal secara potensi, Jens ini sangat berpeluang bisa menjadi aset masa depan bagi Belanda, tapi ia memilih untuk meninggalkan kesempatan itu demi Indonesia. Sepanjang laga nih ada 2 jaringan kan Jens Reben di Piala AFF nih. Memang seru lah semalam guys, berbalas serangan. Laga ketat terjadi di final Piala AFF U19 tak kalah Indonesia melawan tim kuat Thailand. Yap, di laga ini Coach Indra kembali membuat perubahan dalam sistem bermainnya. Dengan formasi 3-4-3, Coach Indra menaruh Jens Reben sebagai ujung tombak, diapit oleh Afrizal dan Arliansyah. Sedangkan Welber Jardim dan Kaviatur dipercaya untuk mengawal lini tengah. Nah, di babak pertama Indonesia mampu bermain cukup baik, terutama soal koordinasi permainan. Sampai terjadilah gol yang dicetak Jens Reben berkat umpan Kadek Arel memanfaatkan sepak pojok. Akan tetapi sejak gol itu, harus diakui cara main Thailand ini sama sekali nggak berubah. Mereka tetap menjalankan game plan yang udah disusun, yakni main rapi dari kaki ke kaki.
Namun hingga akhir babak pertama, skor masih 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Ya, memasuki babak Hoi, kedua. kuat juga Thailand nih guys. Musuh tradisi Indonesia nih. Satu. Jaringan yang tidak terduga oleh Thailand. Walah, 45 menit berasa 7 hari 7 malam. Sebab berulang kali Thailand ini mencoba masuk ke pertahanan Indonesia dari berbagai sisi. Terlebih setelah Coach Indra terpaksa menarik keluar 3 pemain andalan, yakni Kaviatur, Welber, dan Jens karena cedera. Indonesia beneran main sangat dalam alias ya parkir bus. Beruntung Thailand ini nggak bisa tembus pertahanan Grendel yang diciptakan Kadek Arel dan kawan-kawan. Memang ada setengah-setengah peluang, tapi sampai peluit panjang dibunyikan, skor tetap 1-0 dan timnas U19 Indonesia 1-0. berhasil jadi juara di ajang ini untuk kedua kalinya. Macam mana tuh timnas U19 nih bisa bertahan tanpa kalah ya sepanjang laga yang mereka ikuti. Jadi itu ya info berkaitan dengan tangisan Jens Raven viral di Belanda, dan melihat bagaimana ketika Jens Raven mencetak gol ya yang telah umpan yang diberikan dan finishing itu dilakukan oleh Jens Raven. Dan pada penampilan semalam saya lihat ya Jens Raven ini sangat menonjol ya, dan bagaimana dia mengawal bola dan macam mana dia melepasi pemain-pemain timnas Thailand sehingga gol yang telah dicetak tu betul-betul berada di hadapan kiper ya. Jadi inilah satu kekuatan ya untuk timnas Indonesia. Cuma ya macam mana dilatih timnas Indonesia sehingga sepanjang laga yang mereka tempuhi di Piala AFF ni tidak pernah sama sekali dikalahkan oleh pihak lawan. Jadi semalam itu adalah kemenangan yang telah mencetak rekod ya untuk U19 tahun. Pada tahun 2013 Indonesia pernah menjadi juara. Sudah berapa tahun itu berlalu, dan semalam Indonesia mengutip lagi ya sejarah, mencipta lagi sejarah atas kemenangan terhadap Thailand di final untuk Piala AFF U19 untuk tahun 2024. Jadi dua kejuaraan sudah yang telah diperolehi oleh timnas Indonesia U19 sepanjang Piala AFF yang telah dianjurkan ini. Nah, jadi yang saya ikuti ya penampilan timnas Indonesia sejak mereka melawan timnas Filipina. Di situ Indonesia mencetak 6 jaringan. Lepas tu Kamboja 2-0 dan Timor Leste 6-2. Selepas tu di semifinal ketika menentang timnas Malaysia, wow, di situ juga seperti Thailand juga ya bagaimana berhadapan dengan timnas Malaysia. Kedua-dua tim memang hangat dan juga sangat seru ya. Masing-masing berbalas serangan, dan di akhir perlawanan itu Indonesia mendapat jaringan, dan itulah yang melayakkan timnas Indonesia melaju ke final semalam. Dan pada penampilan semalam saya lihat semua pemain telah menunjukkan komitmen yang cukup baik, dan juga bagaimana penampilan Jens Raven yang begitu menonjol ya ketika perlawanan menentang Thailand semalam memang cukup menarik. Sehingga gol yang dia cetak itu adalah gol yang sangat memberi makna terhadap Indonesia, dan juga gol semalam itu adalah sejarah ya untuk timnas Indonesia, kerana itulah penentu kemenangan atas Indonesia dan rekod kemenangan kali kedua di Piala AFF sepanjang timnas Indonesia mengikuti laga untuk Piala AFF ini. Jadi yang saya lihat ya, kekuatan timnas Indonesia selain daripada pemain-pemain lokal, tetapi dengan penambahan ya, menggabungkan pemain-pemain berketurunan ini, inilah salah satu yang menjadi kekuatan untuk timnas Indonesia, kerana mereka ini pemain-pemain keturunan ini yang sudah terbiasa bermain di luar negara ya. Jadi mungkin dengan pengalaman-pengalaman itulah yang diserap bawa masuk untuk timnas Indonesia U19 khususnya. Dan bila melihat penampilan Jens Raven ni sepanjang laga di Piala AFF ni, sungguh pun dia baru gabung ya,
Tapi dari segi keserasian itu sangat cepat. Dan sepanjang laga di Piala AFF ni ada 2 gol yang telah diperolehi ya, ataupun telah dicetak oleh Jens Reben untuk timnas Indonesia U19. Jadi nampak di sini teknik yang telah dilakukan ya, skema serta bagaimana cara Indonesia membentuk tim itu kuat seperti ini, antara perkara yang seperti mana yang saya sebutkan sebentar tadi. Jadi Indonesia sudah menjadi gelar juara untuk Piala AFF untuk tahun 2024 ini. Di samping itu tim senior pula ya melaju ke putaran ketiga untuk Piala Dunia ya, kualifikasi putaran yang ketiga. Jadi nampak di sini bahwa Indonesia betul-betul menginginkan sepak bola mereka bangkit, dan juga setiap penampilan yang mereka ikuti ya, memang satu kekuatan dan juga cara mereka bermain sangatlah baik. Jadi sehingga semalam kan Jens Reben menangis guys. Jadi nampak sangat dia punya jiwa nasionalisme tu. Sungguh pun dia di Belanda yang berpotensi untuk naik di Belanda, tetapi dia lebih memilih berpindah kewarganegaraan untuk Indonesia ya, di Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Jadi nampaknya kehadapan ini timnas Indonesia pasti akan lebih kuat lagi ya. Saya yakin begitu, karena begitu ramai pemain-pemain yang mereka ada ya, yang berketurunan ini, dan tidak sukar untuk mereka mendapatkan. Lagipun sekarang ini timnas Indonesia dari segi prestasinya sangat baik. Jadi pemain-pemain keturunan yang berada di luar negara memerhati bagaimana perjalanan timnas Indonesia. Itulah sebabnya yang saya lihat ramai yang mengoffer ya, secara sukarela untuk gabung dengan timnas Indonesia dengan alasan untuk membela timnas Indonesia. Dan memang bila melihat bagaimana prestasi timnas Indonesia saat ini sangat membanggakan ya. Jadi itu yang saya lihat yang perlu juga diambil pengajaran dan juga inspirasi ya, bagaimana Indonesia membentuk timnya sehingga mampu bertahan dan juga dapat mencipta rekod-rekod yang baik sampai hari ini. Nah, jadi guys, di masa akan datang saya yakin dan percaya Indonesia pasti akan lebih kuat lagi. Dan sekarang ini Indonesia ataupun Federasi Sepak Bola, saya lihat mereka mencari pemain-pemain sehingga 150 orang ya untuk timnas Indonesia di pelbagai kategori. Ini adalah persiapan untuk jangka masa yang panjang. Apatah lagi training center yang bakal akan digunakan ya di Kalimantan itu pun dalam proses pembinaan. Jadi kalau sudah siap, lagi mantap saya rasa penampilan timnas Indonesia di masa akan datang. Jadi apapun selamat ya sekali lagi ke atas timnas Indonesia U19, karena semalam timnas Indonesia telah memenangi perlawanan di final ya ketika menentang Thailand. Memang kedua-dua tim sangat baik ya, dan beruntung pada Indonesia karena berjaya mencetak gol dan juga dapat mempertahankan sistem pertahanan timnas Indonesia itu tanpa dibolosi ya. Walaupun serangan demi serangan, tekanan demi tekanan telah dilakukan terhadap timnas Indonesia, tetapi mereka mampu mempertahankan daripada serangan yang telah dilakukan oleh Thailand. Dan satu perkara lagi, tiang gol juga berfungsi ya guys. Ada 2 percobaan yang telah dilakukan ya, tetapi ya terkena tiang gol. Kalau tidak guys, memang Thailand ada mencetak gol tu, tetapi terkena tiang gol. Itulah ada 2 tembakan yang sangat tajam yang telah dilakukan oleh Thailand mengenai tiang gol. Jadi apapun guys, selamat sekali lagi ke atas timnas Indonesia. Semoga tim kalian dapat memberi inspirasi kepada tim-tim yang lain yang ada di ASEAN ini, agar kita di ASEAN ini sama-sama meningkat kualitas permainan dan juga kualitas setiap penampilan yang diikuti di mana-mana juga perlawanan. Jadi itu saja untuk kali ini. Jens Reben memang the best. Walaupun dia pemain keturunan, tetapi jiwa nasionalismenya cukup tinggi guys. Dia sampai menangis, menitiskan air mata, dan air matanya itu bukti keikhlasannya untuk membela timnas Indonesia. Dan
jaringan yang telah dilakukan semalam itu adalah jaringan untuk satu Indonesia sehingga akan menjadi gelar juara di Piala AFF U19 tahun 2024. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.